Oh, dating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Masih Selamat semangat? pagi. Habis ulangan, Ye. kita sekarang belajar lagi untuk persiapan penilaian akhir semester IAS ya. AS namanya. Ya, baiklah. Untuk pembelajaran pagi hari ini kita sudah sampai pada tema 3, subtema 3 itu pada pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat kita akan belajar tentang manfaat keberagaman masyarakat. Kemudian kita juga masih berbicara tentang membuat iklan tentang keanekaragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Ya. Bentar, ini materi. Bukunya sampai dipersiapkan ya, biar gak ngomong sendiri. Kau cuma tidak besar. Ya. Oh, sudah mulai ada yang nyoret. Sudah dibilang apa sama Bu Sur, anak-anak? Biar tidak mengganggu yang lain ya. Sudah sekarang pada pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang manfaat keberagaman dalam masyarakat. Dalam pembelajaran yang lalu, anak sudah sering belajar tentang keberagaman, baik itu di masyarakat, di lingkungan kerja, atau di sekolah, waktu kalian masuk sekolah. Nah, kalau kita bicara tentang teman-teman kita yang ada di sekolah, juga memiliki beraneka ragam keterampilan. Ya. Nah, di sini dicontohkan ada yang dari teman-teman kita, ada yang menunjukkan kepandaiannya, ada yang suka pandai, ada yang pandai menggambar, ada yang pandai dalam hal. Dengan adanya perbedaan itu, keanekaragaman itu ya, kita saling mengisi dan saling melengkapi. Begitu juga kemarin kita belajar tentang petani. Masyarakat yang petani, kita kemarin kan berbicara tentang buah lokal ya. Itu juga terjadi keragaman. Ada yang petani memiliki sawah, ada yang petani memiliki kebun singkong, ada yang kebun jagung, nah ada yang peternak dan lain-lain ya. Itu namanya keberagaman. Pada pembelajaran sebelumnya kita juga telah mempelajari tentang yang memanfaatkan sistem irigasi yang bernaung dalam sebuah wadah organisasi yang mereka dapat saling membantu satu sama lain. Coba anak-anak masih ingat contoh nama organisasi yang menangani irigasi atau perairan? Anggotanya para petani kemarin. Apa nama organisasinya? Ayo kita belajar kemarin. Halaman 74. Apa ya? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Organisasi para petani yang bergerak
di bidang pengairan atau masalah irigasi. Disebut organisasi apa? Siapa yang bisa menjawab? P3A. Ya, pintar. Siapa tadi yang menjawab? Manaya. Itu. Yang lainnya sudah ya, P3A. Selain kanannya, apa singkatan dari P3A? Perkumpulan petani pemakai air. Perkumpulan apa? Yang keras. Perkumpulan petani air. Perkumpulan petani pemakai air. Itu kita dengan P3A. Nah, dalam perkumpulan P3A itu para petani juga beragam anggotanya, baik daerah atau suku. Ya, tidak hanya misalnya anggotanya harus petani yang berasal dari suku Jawa, tidak. Siapa yang mau bergabung dalam organisasi tersebut boleh asalkan mau mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam tersebut. Itu namanya keberagaman. Nah, dengan adanya perbedaan itulah nanti kita saling mengisi kekurangan kita. Kalau misalnya kita sering dengan anggota yang lain, kalau kita di sekolah dengan teman yang berbeda suku, ya boleh untuk melengkapi kekurangan kita. Nah, itu namanya manfaat dari keberagaman dalam masyarakat. Sekarang kita akan menyimak artikel tentang sebuah organisasi budaya. Di sini yang mewadahi bakat seni dari kaum remaja yang ada di masyarakat lingkungan sekitar. Ada temannya yang masuk. Ya. Nah, ini sanggar tari para petani, sanggar tari wadah para penari tradisional. Sanggar tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Lah, disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional dari khas daerahnya masing-masing. Sanggar tari ini juga sebagai tempat berkumpul para penari di sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya dari daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah yaitu contohnya sanggar tari Garun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi untuk menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga budayanya nanti tetap lestari. Nah, sanggar ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang nasional bahkan internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Nah, sanggar tari Kambang Tigarun ini tidak dibatasi anggotanya sama dengan organisasi P3A. Anggotanya itu semua dapat menjadi anggota, baik mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Kenapa? Hal ini untuk mengacu pada tujuan didirikannya sanggar tari, yaitu mewadahi para muda-mudi untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitasnya di bidang tari. Nah, sanggar tari ini juga merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya.
Nah, berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi, ya, dari berbagai daerah, Sanggar Tari ini pun juga menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda-pemudi Kalimantan Selatan untuk sedikit mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Itulah manfaat dari keberagaman. Jadi keberagaman itu dapat terjadi di segala hal dalam kehidupan kita ya. Di sekolah, di lingkungan masyarakat juga terjadi keberagaman. Di sini dicontohkan petani juga terjadi keberagaman. Bahkan di keluarga pun kadang juga kita ada keberagaman. Nah, walaupun kita keluarga hanya sukunya sama, tapi bakat dan minat kita, anggota keluarga kita itu juga berbeda-beda, beragam ya. Ada yang suka kita, ada yang suka bakatnya, ada yang suka memasak. Lah itu namanya keberagaman dalam keluarga. Itu contoh keberagaman dalam keluarga. Menurut kamu, kita perhatikan, apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat itu dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan di suatu masyarakat? Siapa yang bisa menjawab? Iya. Kenapa kok iya? Apa Bu? Apakah perbedaan tadi yang terdapat di dalam masyarakat, ada keberagaman tadi, itu dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan? Ya, karena dari keberagaman itu Ya, terjadi. Oh, kok senyum, Jak? Apa, Zak? Manfaatnya tadi apa? Ayo, tadi sudah dibilang sama Bisur, sudah dikasihkan contoh-contoh keberagaman. Kalau terjadi perbedaan yang terdapat dalam masyarakat tentu memberikan banyak manfaat bagi kemajuan pembangunan, karena dengan adanya keberagaman itu, dengarkan ya, kita dalam pembangunan dapat saling apa? Mengisi kekurangan, mengisi dan melengkapi. Iya, melengkapi. Misalnya dalam hal pembangunan seni budaya, tarian ini kurang, oh dilengkapi dengan tarian yang dari daerah lain. Sehingga acaranya atau penarinya bisa lebih lengkap, lebih bagus, nah menarik para penonton. Itu namanya saling melengkapi. Ya. Tadi manfaat dari keberagaman dalam masyarakat. Jadi di setiap hal itu terjadi keberagaman kita ya, walaupun di sekolah, di masyarakat. Sekarang kita lanjutkan belajar kita tentang membuat iklan tentang keberagaman. Di sini dapat digunakan sebagai modal pembangunan bangsa. Pada pertemuan yang lalu, kita juga sudah membuat peta pikiran atau rancangan iklan masyarakat tentang kepentingnya keberagaman. Ya, sudah apa belum? Sudah. Ya, anak-anak kemarin membuat apa? Iklan layanan masyarakat kemarin. Rancangan iklan. Rancangan iklan
layanan masyarakat. Anak-anak kemarin membuat Rancangan iklan. berbentuk, dengarkan dulu, berbentuk percakapan. Ya. Tentang apa kemarin pentas seni ya? Ya. Anak-anak sudah membuat rancangan iklan layanan masyarakat dengan bentuk percakapan. Sudah apa belum? Sudah. Dilihat lagi. Kemarin sudah dikirim ke busur kok. Ayo, buku tulisnya nanti dilihat lagi. Ya. Kali ini kita akan membuat naskah untuk iklan dengan menentukan judul iklan beserta tokoh-tokohnya. Kemarin sebelum anak-anak membuat percakapan tentang iklan layanan masyarakat, tentunya anak-anak menentukan judul iklan dulu ya. Kemarin coba saya masih ingat kan dibuat iklan layanan masyarakat kemarin, judulnya apa anak-anak? Ya, bisa. Yo, buku tulisnya dilihat. David, duduk yang manis ya. Saya Apa kemarin? karya seni rupa daerah. Percakapannya tentang kemudian Karya tokoh-tokoh seni rupa daerah. anak-anak kemarin membuat percakapan ada berapa tokoh? Percakapannya ada berapa orang itu kemarin? Iya, bukunya bisa lagi. Ada berapa percakapannya? Ada 2 orang. Ada berapa orang? 2. 2. Siapa saja? Masa 2 orang? Siapa saja tokohnya? 2 orang. Ya, itu ya sudah dibuat. Kemudian baru membuat naskah percakapannya, ya. Ya kan? Nah, dalam membuat naskah iklan layanan masyarakat itu durasi waktunya sekitar 2 sampai 4 menit. Nah, kita akan membuat menggunakan tokoh yang berasal dari keberagaman yang dapat kita temui dari lingkungan di sekitar kita. Kita bisa membuat percakapan dari teman kita yang berasal dari suku daerah lain, misalnya dari Madura, terus dari Jawa, ya. Dalam percakapan iklan layanan masyarakat, tentunya kita juga harus menggunakan kalimat yang baik dan santun, yaitu berbahasa Indonesia. Nah, kenapa kamu menggunakan bahasa Indonesia? Ayo. Karena bahasa Indonesia bahasa yang utama. Daerah kita Bahasa Indonesia yang bahasa utama. adalah bahasa Dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik itu diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Nah, storyboard itu berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Hampir sama storyboard itu dengan anak-anak membuat cerita bergambar. Dari ada gambarnya sesuai dengan urutan naskah yang anak-anak buat yang berupa percakapan tadi. Ya, ini dalam membuat storyboard nanti gunanya untuk apa? Supaya kita dapat menyampaikan ide cerita yang akan kita sampaikan itu
dengan mudah dapat diterima oleh orang lain. Ya, jadi apa maksudnya sih iklan itu? Nah, lebih paham. Coba sekarang kalau anak cerita, ada gambar ceritanya. Kan lebih paham ya, dari melihat urutan gambar cerita aja sudah bisa memahami cerita tersebut. Sama dengan ini. Anak-anak dengan melihat storyboard ini sudah bisa memahami ide cerita yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, hal yang sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan itu memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Jadi orang lain itu bisa memahami apa sih tujuan, apa arti dari iklan yang akan kita buat itu. Jadi pemahamannya bisa sama antara orang yang membaca iklan itu dengan yang membuat iklan. Ya, ini contohnya. Nah, bisa membuat gambar seperti ini. Tapi membuatnya harus urut ya. Sesuai dengan naskah atau percakapan tentang pelayanan masyarakat yang telah kamu buat. Ini contohnya. Gambarnya sederhana aja. Nggak usah diwarnai, pakai spidol aja. Manusia bete Apa? Manusia bete. Ya, nanti sesuai temanya, sesuai naskah percakapanmu loh. Ya, nah ini ada video nanti bisa diputar sendiri tentang pembuatan storyboard. Di sini Bu Sur membuat contoh tentang pencegahan virus corona. Nah, gambar. Berarti anak-anak di samping kreatif menggambar juga bisa membuat storyboard itu sesuai dengan percakapan yang telah kamu buat. Ya. Nah, sini tugasnya. Coba perhatikan tugas yang dikerjakan Hana, tugas yang kedua ini ya. Tugas yang pertama tadi tidak usah dikerjakan. Tugasnya hanya membuat sebuah sketsa gambar yang berdasarkan naskah atau storyboard dengan tema keanekaragaman sosial budaya. Kalau kemarin anak-anak sudah membuat iklan layanan masyarakat yang berupa naskah percakapan, bisa dibuat storyboardnya sekarang. Jadi membuat gambar, naskah gambarnya sesuai dengan urutan ya. Sudah paham tugasnya? Sudah paham? Kamu membuat tema bebas ya, ini cuma tema tentang keanekaragaman sosial budaya. Judulnya boleh pentas seni, boleh peringatan kemerdekaan, percakapannya boleh, pokoknya temanya tentang keanekaragaman sosial budaya. Kalau misalnya nanti kalau pentas kan ada yang pentas, ada yang angklung, kan dari daerah ya. Boleh dibuat seperti itu. Nggak jelas ya, sudah. Mati kali ya. Ya. Kamera. Siapa yang nggak masuk? Sakit. Terus apa lagi? Nur Ianatul. Hadat masuk enggak? Hadat ada ya? Dafa masuk itu kan Dafa. Iya, Bu. Sama Faiz ya. Yang nggak masuk ya. Nabil. Nabi sudah nggak sekolah.
terus ke sekolah Ya, ya sudah boleh paham ya. tugasnya tadi. Jadi tugas yang di link pertama nggak usah dikerjakan ya. Dan manfaat keberagaman tadi nggak usah dikerjakan. Anak-anak cuma mengerjakan buat storyboard ya. Sudah? Sudah ya, kalau sudah paham, disuruh akhiri ya. Nggak ada pertanyaan? Tapi lagu Masih semangat terus ya. storyboard susah. Semangat. Gambar. Ya, disuruh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Ya, boleh keluar dari Zoom sekarang.